Project Citizen kelompok 3. Dampak sosial media terhadap karakter masyarakat. Jadi ini adalah salah satu dampak negatif dari sosial media. Untuk penanggulanginya kita punya solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan kami dari kelompok kecil 1 ingin mempresentasikan tentang dampak sosial media terhadap karakter masyarakat. Kami dari portofolio 1 yang beranggotakan saya Fahdi Tiartanto, Saya Ferry Anjianto. Topik yang akan kami sampaikan ada 3 topik, yaitu Project Citizen. Apa itu Project Citizen? Kemudian latar belakang masalah yang kita ambil dan pentingnya masalah yang dipilih. Kemudian yang pertama adalah latar belakang Project Citizen. Yang pertama, mencari masalah dalam kehidupan masyarakat yang relevan saat ini. Dalam hal ini adalah dampak sosial media terhadap karakter masyarakat. Yang kedua, menjelaskan latar belakang masalah. Mengapa masalah dampak sosial media terhadap karakter masyarakat adalah hal yang penting untuk dibahas. Menjelaskan mengapa badan pemerintah tertentu harus mengambil tindakan dalam masalah tersebut. Dan proses yang kita ambil adalah mencari data mengenai pengertian sosial media dan karakter sebagai data awal pokok pembahasan, mencari sebab yang relevan sebagai alasan mengapa masalah dampak sosial media terhadap karakter masyarakat penting untuk dibahas, mencari badan pemerintah yang sesuai dengan masalah dampak sosial media terhadap karakter masyarakat beserta saran kebijakannya, serta mencari contoh masalah dampak sosial media terhadap karakter masyarakat dalam masyarakat melalui wawancara, searching internet, dan pengalaman pribadi. Kemudian latar belakang kenapa kami mengambil materi ini adalah masalah yang kami pilih itu adalah masalah yang sangat dekat dan melekat pada kehidupan masyarakat, yaitu mengenai penggunaan sosial media yang tidak hanya memberikan dampak positif tapi juga menimbulkan dampak negatif yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Perkembangan sosial media di dunia ini sangatlah pesat. Namun, perkembangan ini tidak dibarengi dengan adanya perkembangan pengetahuan masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dengan penggunaan sosial media tersebut. Untuk angka pengguna media sosial sendiri, menurut Nazrul Rizal Alubis, pengguna media sosial terhitung pada Januari 2022 sebanyak 277,7 juta jiwa. Jumlah tersebut naik sekitar 12,35% dibandingkan dengan tahun lalu. Peningkatan yang begitu pesat ini menimbulkan dampak-dampak yang harus dihadapi oleh masyarakat. Angka tersebut akan terus meningkat seiring berjalannya waktu, dan dampak yang dihadapi juga akan terus bertambah dengan adanya peningkatan pengguna sosial media. Dampak negatif penggunaan sosial media adalah yang pertama, mengurangi interaksi sosial di antara masyarakat. Yang kedua, meningkatnya potensi cyberbullying yang dilakukan dengan sosial media. Yang ketiga, mengurangi rasa percaya diri pada pengguna sosial media karena membandingkan dengan orang lain. Yang keempat, meningkatkan kemungkinan bocornya informasi pribadi pengguna yang bersifat personal dan konfidensial seperti nomor rekening, alamat, dan lainnya. Hal yang membuat masalah ini penting untuk dibahas. Yang satu, pengetahuan mengenai dampak-dampak sosial media harus dimengerti oleh pengguna.
Pengguna media sosial harus mengetahui dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan dengan adanya perkembangan media sosial. Para pengguna harus bisa menyaring mana dampak negatif dan mana dampak positif yang ditimbulkan. Dengan adanya pengetahuan mengenai dampak media sosial, diharapkan masyarakat dapat meminimalisir dampak negatif dan semaksimal mungkin dapat meningkatkan dampak positif yang ditimbulkan media sosial. Kemudian yang kedua adalah kebijakan media sosial yang harus dipahami oleh pengguna media sosial. Dengan adanya pemahaman mengenai kebijakan sosial media yang ada, maka para pengguna akan memiliki batasan dalam penggunaan media sosial. Dengan pemahaman kebijakan tersebut, diharapkan masyarakat dalam menggunakan media sosial tidak semena-mena dan tetap berdasar pada kebijakan yang ada. Kemudian yang C, masih kurangnya peran pemerintah dalam penanganan masalah mengenai media sosial ini. Masalah mengenai dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan media sosial dalam masyarakat masih diabaikan oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat. Hal ini ditandai dengan makin banyaknya kasus-kasus yang ditimbulkan oleh penggunaan media sosial yang salah. Kasus yang ditimbulkan antara lain seperti pelecehan yang dilakukan oleh oknum kepada anak di bawah umur, karena kurangnya perhatian orang tua maupun kurangnya pengetahuan mengenai media sosial tersebut. Kasus tersebut menjadi contoh bagaimana media sosial sangat berperan penting dalam perkembangan karakter masyarakat. Kemudian kesimpulannya adalah masalah maraknya sosial media tanpa dibarengi pengendalian diri yang baik serta kebijakan pemerintah yang kurang tegas dalam memfilter sosial media menjadi masalah yang begitu penting karena menyangkut masa depan generasi bangsa. Potensi seperti masuknya budaya asing yang negatif, bullying, pornografi, kekerasan adalah dampak nyata dari meniru hal-hal yang tersaji di media sosial. Karena media sosial bersifat bebas dan siapa saja dapat mengaksesnya. Perlunya kerjasama dari berbagai aspek seperti orang tua, badan pendidikan, badan pemerintahan dalam mengedukasi masyarakat tentang penggunaan media sosial secara bijaksana agar masa depan pengisi lini kehidupan bangsa dan negara tidak rusak. Kemudian terima kasih kami dari kelompok kecil 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 portofolio 2 yang beranggotakan nama saya dari sana. Saya William Andreas Ingin mempresentasikan tentang topik yang kedua adalah menilai kebijakan alternatif yang disarankan untuk memecahkan masalah. Yang pertama, kebijakan yang sudah ada. Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi pengguna internet dan memastikan keamanan informasi elektronik. Yang kedua, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 2014 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengguna internet, telekomunikasi, dan jaringan elektronik lainnya, termasuk sosial media. Yang ketiga, Pedoman Perilaku Media Sosial. Pedoman ini dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan arahan bagi pengguna sosial media agar berperilaku sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Dan yang keempat, pemantauan konten sosial media. Beberapa perusahaan sosial media seperti Facebook dan Twitter telah memperketat pengawasan terhadap konten yang beredar di platform mereka, terutama yang berkaitan dengan ujaran kebencian, pelecehan, atau kekerasan. Untuk selanjutnya, tantangan yang harus dihadapi, yang pertama, kesulitan dalam mengatur dan mengawasi konten yang tersebar di media sosial. Konten yang tersebar di media sosial ini sangat beragam dan jumlahnya sangat besar. Yang kedua, adanya kecenderungan dari beberapa pihak untuk memanfaatkan media sosial untuk kepentingan politik dan komersial yang ada sejalan dengan kepentingan publik. Yang ketiga, pengembangan teknologi dan fitur baru yang terus berkembang dengan sangat cepat sehingga membuat kebijakan dan regulasi sulit untuk mengikuti perkembangan tersebut. Yang keempat, adanya masalah kepercayaan dan ketidakpercayaan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi media sosial. Dan yang terakhir, adanya perbedaan pendapat dan pandangan mengenai kebebasan berekspresi dan hak privasi yang sering menjadi perdebatan dalam pembuatan kebijakan alternatif. Kemudian ada kebijakan alternatif. Yang pertama, membuat regulasi yang lebih ketat. Kemudian
Kemudian yang kedua, meningkatkan edukasi dan kesadaran. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antara pemerintah. Yang keempat, mendorong pengembangan dan penggunaan teknologi baru. Yang kelima, meningkatkan regulasi dan pengawasan. Yang kesatu adalah membuat regulasi yang lebih ketat adalah mempunyai tantangan yang dihadapi, yaitu contohnya penyeimbangan antara inovasi dan keamanan. Regulasi yang ketat mungkin dapat membatasi inovasi dalam beberapa kasus. Para pembuat regulasi harus mempertimbangkan dampak potensial terhadap inovasi dan pertumbuhan ekonomi ketika mengembangkan peraturan baru. Penyeimbangan yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi masih dapat berkembang sambil menjaga kepentingan publik dan keamanan. Kemudian yang kedua, meningkatkan edukasi dan kesadaran. Memiliki tantangan yang dihadapi, yaitu dalam aksesibilitas. Salah satu tantangan utamanya adalah memastikan aksesibilitas yang luas terhadap program pendidikan dan informasi. Terdapat dipartis dalam akses ke pendidikan di berbagai wilayah, terutama di daerah pedesaan atau masyarakat yang kurang mampu. Dibutuhkan upaya untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan dan akses ke sumber daya pendidikan yang relevan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kerjasama antara pemerintah. Di sini contohnya adalah perbedaan hukum dan regulasi. Setiap negara memiliki sistem hukum dan regulasi yang unik. Perbedaan dalam hukum dan regulasi dapat mempengaruhi kerjasama antar pemerintah, terutama dalam hal pertukaran data, kebijakan bersama, atau implementasi dari perjanjian bilateral atau multilateral. Tantangan ini dapat diatasi dengan adanya kerangka yang jelas untuk memahami dan mengatasi perbedaan hukum dan regulasi yang ada. Kemudian yang keempat, mendorong pengembangan dan penggunaan teknologi baru. Tantangan yang dihadapinya adalah biaya dan ketersediaan sumber daya. Teknologi baru seringkali membutuhkan investasi yang signifikan dalam hal biaya dan sumber daya. Perusahaan atau individu mungkin menghadapi kendala finansial dalam mengadopsi atau mengembangkan teknologi baru. Kemudian yang terakhir, kelima, meningkatkan regulasi dan pengawasan. Tantangan yang dihadapinya mungkin dari ketidakseimbangan global. Ketika suatu negara menerapkan regulasi yang lebih ketat, dapat terjadi ketidakseimbangan dalam kompetisi global. Perusahaan di negara-negara dengan regulasi yang lebih ringan mungkin memiliki keuntungan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan di negara dengan regulasi yang lebih ketat. Dari kesimpulan yang kami bahas, berdasarkan materi yang telah dibahas tadi, dapat disimpulkan bahwa dampak sosial media terhadap masyarakat memiliki sisi positif dan negatif. Dampak positif sosial antara lain mempermudah komunikasi, akses informasi yang cepat dan luas, serta memfasilitasi aktivitas bisnis. Sedangkan dampak negatifnya meliputi penyebaran informasi palsu, cyberbullying, adiksi, dan kerentanan terhadap pelanggaran privasi. Dan untuk mengatasi dampak negatif sosial media, pertama, dan industri teknologi perlu melakukan kebijakan yang efektif dan responsif, seperti penguat relasi hukum terkait privasi dan keamanan data, peningkatan literasi digital, dan pengembangan algoritma yang mengurangi penyebaran informasi palsu dan hoax. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelompok portofolio 3, dengan saya Muhammad Irfan Prabowo dan rekan saya Leo Muhammad Sofyan.
Kami di sini akan menyampaikan materi lanjutan dari kelompok portofolio 2 yang berjudul Dampak Sosial Media bagi Karakter Masyarakat. Tugas dari kelompok kami yaitu mengembangkan kebijakan publik kelas yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerangkan dengan tepat atas suatu kebijakan yang disepakati dan didukung oleh seluruh kelompok untuk memecahkan masalah dampak sosial bagi karakter masyarakat. Kelompok kami sepakat apa yang disampaikan oleh kelompok kecil 2 terkait dampak yang ditimbulkan sosial media terhadap karakter masyarakat pasti memiliki sisi positif dan sisi negatif. Tadi sudah disampaikan kelompok kecil 2 bahwa dampak positif sosial media antara lain mempermudah komunikasi, akses informasi yang cepat dan luas, serta memfasilitasi aktivitas bisnis. Sedangkan dampak negatifnya meliputi penyebaran informasi palsu, cyberbullying, dan kerentanan terhadap pelanggaran privasi. Untuk mengatasi dampak negatif sosial media, pemerintah perlu melakukan kebijakan yang efektif dan responsif, seperti penguatan regulasi hukum terkait privasi dan keamanan data, peningkatan literasi digital, dan pengembangan algoritma yang mengurangi penyebaran informasi palsu dan hoax. Kelompok kami sepakat untuk memilih 3 kebijakan dari 5 kebijakan yang disampaikan oleh kelompok portofolio 2, diantaranya yaitu Yang pertama, UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2014, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai UU ITE maupun Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, pelaksanaan sosial mengenai peraturan tersebut harus diberikan sejak masa pendidikan usia dini, dan pembuatan undang-undang ini harus didasari dengan hukum yang tegas. Lalu yang kedua, pemantauan konten media sosial. Bahwasanya peningkatan pengawasan pemerintah dalam mengawasi akses sosial media masyarakat harus lebih teliti supaya masyarakat tidak terjerumus ke dalam kasus yang rentan seperti berita kebohongan atau hoax ataupun bullying. Yang ketiga, sesuai dengan pasal 35 dan pasal 51 ayat 1, diatur bahwa setiap orang yang melakukan penciptaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar rupiah. Ini adalah kebijakan kelompok kami yang ambil sesuai dengan kesepakatan bersama, dan kelompok kami menarik kesimpulan bahwa perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan karakter dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadi pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika, dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, dengan berbagai kultur suku, ras, dan agama yang beraneka ragam memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari berbagai kalangan dan usia, hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Demikian materi yang kami kelompok sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan materi kelompok, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm a snake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 portofolio 4 akan menjelaskan tentang apa itu mengembangkan suatu rencana tindakan agar pemerintah bersedia menerima kebijakan kelas. Dalam hal ini kami akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama yaitu project citizen, yang kedua latar belakang masalah, dan yang terakhir yaitu mengembangkan suatu kebijakan. Yang pertama yaitu project citizen. Project citizen merupakan salah satu instruksional treatment yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat. Yang kedua, mencari masalah dalam kehidupan masyarakat yang relevan saat ini
Dalam hal ini adalah dampak sosial media terhadap karakter masyarakat. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan latar belakang masalah. Mengembangkan suatu rencana tindakan agar pemerintah bersedia menerima kebijakan tersebut, kelompok kami bertanggung jawab untuk mengembangkan suatu rencana tindakan yang menunjukkan bagaimana cara warga negara dapat mempengaruhi pemerintah untuk menerima kebijakan yang didukung oleh kelas kami. Setelah melakukan sesi wawancara dan juga riset yang telah kami lakukan pada masyarakat dan juga Google, berikut merupakan kebijakannya. Kelompok kami akan melakukan keputusan terkait dari kebijakan-kebijakan agar pemerintah bersedia menerima kebijakan kelas kami. Di antaranya sebagai berikut. Tindakan pertama, pemerintah dapat membentuk sebuah tim untuk sosialisasi ke setiap daerah, baik perkampungan dan juga sekolah mengenai apa itu sosial media dan dampak terhadap penggunaan sosial media tersebut. Tindakan kedua, memperkuat kerjasama dengan berbagai platform sosial media guna mempermudah dalam penindakan terhadap aksi pelaku atau oknum yang menggunakan media sosial untuk hal yang tidak benar, seperti penipuan, hoaks, dan lainnya. Tindakan ketiga, melakukan tindakan keras kepada para pelanggar seperti memblacklist akun oknum tersebut hingga ke akar-akarnya. Mencegah oknum tersebut membuat akun terbau lagi, sama halnya yang telah diterapkan Instagram. Apabila kita memblokir akun tersebut, akun lain yang dimiliki oleh pelaku tersebut ikut terblokir. Tindakan keempat, memberikan himbauan-himbauan pada saat awal pertama kali akan mendaftarkan diri pada platform sosial media dan juga beranda. Oke, kesimpulan dari kelompok kami berdasarkan materi yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa dampak sosial media terhadap masyarakat memiliki sisi positif dan negatif. Dampak positif sosial media antara lain mempermudah komunikasi, akses informasi yang cepat dan luas, serta memfasilitasi aktivitas bisnis. Sedangkan dampak negatif meliputi penyebaran informasi palsu, bullying, adiksi, dan kerentanan terhadap pelanggaran privasi. Untuk mengatasi dampak negatif sosial media, pemerintah dan industri teknologi perlu melakukan kebijakan yang efektif dan responsif, seperti pengetahuan regulasi hukum terkait privasi dan keamanan data, peningkatan literasi digital, dan pengembangan algoritma yang mengurangi penyebaran informasi palsu dan hoax. Oke, sekian dari kelompok portofolio 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kami yang tidak kami sengaja. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kami bersama, bening akan terpecah. Jika kami bersama, semua akan bahagia. Jika kami bersama, nyalakan tanda bahaya. Musik akan terentang, Anda akan tersentak. Dan kami tahu engkau bosan dijejali rasa yang sama. Aku di